Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai unit 2, yaitu navigation. Unit ini akan memperkenalkan kepada Anda mengenai bagaimana cara login ke sistem SAP, melakukan navigasi, memperkenalkan menu-menu yang ada di aplikasi SAP, dan menggunakan fitur bantuan untuk aplikasi SAP. Adapun tujuan dari unit ini yaitu setelah menyelesaikan unit ini, Anda akan dapat yang pertama membuat login baru di jendela logon SAP. Yang kedua, masuk ke beberapa sistem di SAP. Yang ketiga, menjelaskan tata letak layar SAP isi akses. Yang keempat, membedakan antara menu standar SAP dan menu user. Yang kelima, menggunakan fitur favorit dan menambahkan transaksi ke menu favorit Anda. Yang keenam, menavigasi layar SAP isi akses menggunakan beberapa opsi navigasi. Yang ketujuh, membuat beberapa sesi aktif. Yang delapan, menyebutkan dan menjelaskan bentuk bantuan dalam sistem SAP. Yang 9, mencari dan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk menggunakan berbagai metode bantuan dalam sistem SAP. Dan yang terakhir, personalisasi antarmuka pengguna. SAP GUI dan SAP Logon. Anda dapat mengakses sistem SAP menggunakan program front-end dengan berbagai desain. Namun, hampir semua komponen SAP dapat diakses menggunakan program front-end secara umum, yaitu dengan menggunakan SAP Graphical User Interface atau SAP GUI. Saat ini terdapat beberapa versi SAP GUI. Versi ini semuanya menggunakan berbasis grafis, tetapi harus disesuaikan untuk digunakan di lingkungan yang berbeda. Misalkan untuk yang versi Microsoft Windows dan ada juga untuk yang versi sistem operasi macOS atau Macintosh. Program SAP GUI menghubungkan komputer front-end dengan sistem SAP tertentu. Untuk memulai SAP GUI, SAP menyediakan program lain, SAP Logon. Saat Anda memanggil SAP Logon, sebuah tampilan yang menampilkan daftar sistem SAP di mana Anda dapat memulai proses logon. Daftar ini berasal dari file di komputer front-end, saplogon.ini. File ini biasanya dikonfigurasikan secara terpusat dan tersedia untuk pengguna akhir. Karena SAP ini bersifat client server, nanti silakan Anda bisa menghubungi instruktur untuk settingan di SAP Logon tersebut. Proses logon, sebelum Anda masuk untuk yang pertama kali, instruktur atau administrator sistem akan memberikan username dan password defaultnya. Setelah masuk ke sistem, untuk yang pertama kali Anda harus memasukkan password baru yang hanya diketahui oleh Anda sendiri. Setelah Anda mengganti password baru untuk yang akan digunakan di sistem SAP berikutnya, silakan tolong Anda catat username dan password tersebut, karena username dan password tersebut akan digunakan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Prosedur ini mungkin akan berbeda dengan beberapa industri atau perusahaan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda bisa menghubungi instruktur atau administrator sistem untuk mengetahui kliennya berapa, kemudian username yang digunakan, passwordnya. Nah, nanti setiap peserta akan diberikan username dan password masing-masing. Setelah Anda sukses login ke sistem SAP,
maka akan tampil halaman yaitu menu-menu di SAP. Nah, di dalam aplikasi SAP tersebut Anda dapat menggunakan lebih dari satu session atau tampilan, sehingga nanti dalam satu session tersebut itu bisa digunakan misalkan untuk proses penjualan, kemudian satu lagi nanti satu session lagi satu proses untuk logistik misalkan. Nah, satu proses lagi ini digunakan untuk proses misalkan pengadaan barang. Sama seperti di Microsoft Word atau Microsoft Excel. Jadi dalam satu tampilan itu bisa lebih dari satu sesi. Begitu juga di SAP, jadi Anda bisa menggunakan lebih dari satu sesi jika Anda sedang mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. The SAP Easy Access. Layer SAP Easy Access adalah layer awal default dari sistem SAP. Dari sisi sebelah kiri layar itu terdapat beberapa menu yang ditampilkan secara hierarki pohon. Kemudian Anda dapat menggunakan sisi layar kanan untuk menampilkan logo dari perusahaan atau institusi Anda. Grafik ini disediakan secara terpusat oleh administrator sistem dan tidak dapat disesuaikan oleh pengguna individu. Struktur layar di SAP. Struktur layar di SAP terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada common field. Common field ini merupakan suatu kolom yang dapat digunakan untuk memulai suatu proses atau transaksi secara langsung dengan memasukkan kode transaksinya. Nanti kita akan coba di praktikum untuk menggunakan common field sehingga kita tidak perlu menggunakan fasilitas menu, harus klik menu atau klik struktur menu yang ada di sebelah kiri tadi, tapi dengan memasukkan kode-kode tertentu kita bisa langsung membuka transaksinya. Kemudian yang berikutnya adalah menu bar. Menu bar adalah baris teratas dari jendela utama di dalam sistem SAP. Menu yang ditampilkan tergantung pada aplikasi yang Anda gunakan. Menu ini mungkin juga berisi menu yang berjenjang seperti ada minimize, maximize, dan biasanya ada close. Kemudian yang berikutnya adalah standar toolbar. Tombol-tombol di toolbar standar ditampilkan di setiap layar SAP. Jika tombol tertentu tidak tersedia dalam aplikasi, tombol yang tidak dapat Anda gunakan dinonaktifkan. Jika Anda menempatkan kursor di atas tombol untuk waktu yang singkat, sistem akan menampilkan bendera dengan nama atau fungsi tombol. Jika sesuai, pengaturan tombol fungsi yang sesuai juga akan ditampilkan. Kemudian yang berikutnya title bar. Title bar ini memberi nama fungsi yang sedang Anda gunakan. Nanti tergantung dari transaksinya. Sekarang nanti ada tentang create customer. Ya, nanti judulnya itu akan berjudul create customer. Kemudian yang berikutnya application toolbar. Application toolbar menunjukkan tombol-tombol yang tersedia dalam aplikasi yang sedang Anda gunakan. Kemudian ada checkbox. Kotak checkbox memungkinkan Anda memilih beberapa opsi dari sekelompok bidang. Jadi kalau checkbox ini nanti Anda bisa memilih lebih dari satu pilihan.
Nah, begitu juga ada radio button. Nah, kalau radio button berbeda dengan checkbox. Nah, untuk yang radio button, Anda hanya bisa memilih satu pilihan. Jadi Anda tidak bisa memilih lebih dari satu pilihan. Kemudian tabulasi. Tabulasi memungkinkan Anda untuk mengatur beberapa area layar untuk meningkatkan kejelasan dan pengaturan data. Nah, nanti dari setiap proses juga itu biasanya akan terdiri dari beberapa tabulasi. Silakan nanti untuk setiap proses ada beberapa tab. Contohnya sini ada default, address, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah status bar. Status bar menampilkan informasi tentang status sistem saat ini seperti peringatan dan kesalahan. Anda juga dapat mengubah varian tampilan untuk menampilkan misalnya kode transaksi dari transaksi yang sedang Anda gunakan. Opsi navigasi yang pertama ada transaction code, itu merupakan common field. Setiap transaksi atau fungsi dalam sistem memiliki kode transaksi. Anda dapat memasukkan kode transaksi di kolom perintah untuk memulai transaksi. Ini adalah salah satu cara untuk memulai transaksi dengan cepat, sehingga Anda bisa memasukkan kode-kode tertentu di dalam common field tersebut. Yang kedua, menu. Menu memungkinkan Anda untuk menemukan transaksi tertentu ketika Anda tidak mengetahui kode transaksinya. Menu diatur sesuai dengan tugas yang Anda lakukan di sistem SAP. Menu drop down, oleh karena itu saat Anda memilih item menu, opsi lebih lanjut itu akan tampil. Terkadang tidak semua menu yang tersedia sesuai dalam satu baris di menu tertentu. Dalam hal ini, dari menu-menu tersebut akan membungkus atau menentukan menu-menu yang lainnya. Kemudian, favorit atau user menu yang terakhir di sebelah kiri tampilan dari SAP itu akan ada tampilan SAP isi akses menu. Nah, di dalam isi akses menu tersebut, Anda memiliki kemampuan untuk mengatur favorit atau menu pengguna yang memungkinkan Anda untuk menavigasi langsung ke transaksi, fungsi, dan laporan yang sering Anda gunakan. Role-based user menu. SAP menawarkan dua format untuk menampilkan menu transaksi, laporan, atau aplikasi berbasis web. Ini merupakan menu standar SAP dan role-based user menu. Menu standar SAP adalah daftar lengkap dari semua transaksi dan laporan yang ditawarkan oleh sistem SAP. Role-based user menu adalah kumpulan aktivitas yang digunakan dalam skenario bisnis. Pengguna dapat mengakses transaksi, laporan, atau aplikasi berbasis web melalui role-based user menu. Pengguna dapat mengubah aspek peran yang mereka tetapkan, misalnya dengan membuat daftar favorit sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Menu favorit. Di SAP Easy Access, Anda dapat membuat daftar favorit yang berisi yaitu transaksi, yang kedua tautan ke file, dan bisa juga tentang alamat situs internet. Daftar favorit ini secara default itu tidak ada atau kosong. Nah, untuk menambahkan menu favorit, Anda dapat mengedit sesuai dengan referensi yang Anda inginkan. Anda dapat melihat referensi tersebut atau menu favorit tersebut yang digunakan oleh Anda sendiri, sehingga Anda tidak dapat melihat atau menampilkan menu favorit yang digunakan oleh user yang lainnya.
Favorit dapat diatur ke dalam folder dan Anda dapat mengedit favorit Anda di layar SAP Easy Access menggunakan menu favorit. Status bar. Status bar memberikan informasi umum tentang sistem SAP dan transaksi atau tugas yang Anda kerjakan. Di sebelah kiri status bar akan menampilkan pesan sistem. Ujung kanan status bar berisi 3 field, 1 sebagai informasi server dan 2 dengan informasi status. Di ujung sebelah kiri status itu akan menampilkan yang pertama mengidentifikasi pesan kesalahan dan yang kedua mengidentifikasi pesan dari sistem yang lainnya. Field status kedua menampilkan server yang Anda sambungkan. Field status ketiga menentukan mode entry data Anda. Dengan memilih field ini, Anda dapat memilih antara mode insert, INS, dan override, OVR. Fitur bantuan. Sistem SAP menyediakan bantuan online yang komprehensif. Anda dapat menampilkan bantuan dari layar manapun di sistem. Anda selalu dapat meminta bantuan menggunakan menu bantuan atau help atau menggunakan icon yang relevan. Di dalam menu bantuan atau help terdapat beberapa opsi, yaitu yang pertama application help. Application help menampilkan bantuan komprehensif untuk aplikasi saat ini. Memilih opsi menu ini di layar awal untuk menampilkan bantuan ketika Anda memulai aplikasi SAP. Kemudian yang kedua, SAP Library. Semua dokumentasi online dapat ditemukan di menu ini. Kemudian yang ketiga, glossary. Anda dapat mencari definisi istilah dari menu glossary. Kemudian yang berikutnya, release notes. Ini menampilkan catatan yang menjelaskan perubahan fungsional yang terjadi antara release system di dalam aplikasi SAP. Kemudian yang berikutnya, SAP.NET. Ini memungkinkan Anda untuk masuk ke SAP Service Marketplace. Kemudian yang berikutnya, feedback. Dengan pesan dukungan, Anda dapat langsung menghubungi unit dukungan yang bertanggung jawab di SAP Solution Manager dari sistem SAP. Dan yang terakhir yaitu setting. Setting memungkinkan Anda untuk memilih pengaturan dari proses atau menu bantuan. Field Help F1. Gunakan tombol shortcut di keyboard F1 untuk bantuan tentang field, menu, fungsi, dan pesan. Bantuan F1 juga memberikan informasi teknis di bidang yang relevan, termasuk misalnya ID parameter yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan nilai ke field untuk user. Field search F4. Anda dapat menggunakan tombol shortcut di keyboard F4 untuk informasi tentang nilai apa yang dapat dimasukkan. Anda dapat mengakses bantuan F4 untuk field yang dipilih menggunakan tombol tepat di sebelah kanan field itu. Jika field masukan ditandai dengan ikon tanda centang kecil, maka Anda hanya dapat melanjutkan dalam aplikasi itu dengan memasukkan nilai yang diizinkan. Anda dapat menandai banyak field dalam aplikasi untuk menjadikannya sebagai field entry wajib atau field entry opsional. Anda juga dapat menyembunyikan field menggunakan transaksi atau varian layar, atau Anda dapat menyesuaikannya. Demikian
video pembelajaran tentang unit 2 navigation. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.